kepingan puzzle sains yang hilang. Sebelum kita menyelami bagaimana semua ini terhubung, mari kita pahami setiap elemen secara terpisah. Kita mulai dengan kepingan puzzle pertama, fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang ilmu yang mempelajari alam semesta pada skala paling kecil, di tingkat atom dan partikel subatomik. Di sana, hukum fisika klasik yang kita kenal sehari-hari tidak berlaku. Segala sesuatu menjadi aneh, tidak terduga, dan penuh misteri. Secara sederhana, fisika kuantum menunjukkan bahwa realitas pada tingkat dasarnya bukanlah materi padat, melainkan gelombang energi yang bergetar. Analoginya seperti ini, bayangkan sebuah lautan yang tenang. Dari kejauhan, laut itu terlihat seperti satu kesatuan yang solid. Namun, begitu kita mendekat, kita akan melihat bahwa laut terdiri dari partikel-partikel air yang terus bergerak dan berinteraksi. Partikel subatomik juga demikian. Mereka tidak eksis sebagai benda-benda yang padat dan jelas, melainkan sebagai gelombang probabilitas. Konsep paling revolusioner dari fisika kuantum adalah dualitas gelombang partikel. Ini berarti sebuah partikel, seperti elektron, bisa berperilaku seperti partikel, objek padat yang memiliki lokasi tertentu, dan juga seperti gelombang, pola energi yang tersebar luas pada saat yang bersamaan. Ini terdengar tidak masuk akal, tetapi eksperimen berulang kali membuktikan kebenarannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara materi dan energi sangatlah kabur. Lebih jauh lagi, ada konsep superposisi kuantum. Sebuah partikel dapat berada dalam banyak keadaan sekaligus, seperti berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam pada waktu yang sama sampai seseorang mengamatinya. Saat pengamat melihat partikel itu, barulah partikel tersebut memilih satu keadaan tertentu. Ini dikenal sebagai kolaps fungsi gelombang. Mengapa ini begitu penting? Karena ini menunjukkan bahwa kesadaran pengamat berperan fundamental dalam membentuk realitas. Dengan hanya melihat atau mengukur, kita mengubah apa yang kita amati. Pikiran dan niat kita bukan lagi entitas terpisah yang pasif, melainkan sebuah kekuatan yang aktif dan interaktif. Fisika kuantum telah membongkar pemahaman kita tentang realitas. Realitas tidak sepadat dan sejelas yang kita pikirkan. Sebaliknya, realitas adalah lautan kemungkinan yang menunggu untuk dimanifestasikan oleh kesadaran kita. Inilah fondasi pertama yang akan menghubungkan kita dengan konsep-konsep spiritual yang lebih dalam. Ini adalah pergeseran paradigma yang monumental. Sains yang selalu berfokus pada objektivitas, kini menemukan bahwa subjektivitas, pengalaman sadar, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persamaan. DNA, cetak biru kehidupan. Dari alam semesta yang fleksibel dan penuh misteri, kita beralih ke struktur yang sangat spesifik yang membentuk diri kita. DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah cetak biru kehidupan. Di dalam setiap sel tubuh kita, DNA menyimpan instruksi genetik yang menentukan siapa kita, dari warna mata hingga kerentanan kita terhadap penyakit tertentu. Selama ini, kita memahami DNA sebagai sebuah kode biologis yang statis, sebuah hard drive yang menyimpan informasi genetik. Namun ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah DNA hanya menyimpan informasi genetik? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari itu? Ada sesuatu yang unik tentang cara DNA berinteraksi dengan energi, yang memunculkan gagasan bahwa DNA mungkin lebih dari sekadar molekul. Beberapa ilmuwan yang berani telah menyebut DNA sebagai antena biologi. Gagasan ini didasarkan pada temuan bahwa DNA memancarkan dan menyerap energi dalam bentuk foton dan fonon, partikel cahaya dan suara. Ini menunjukkan bahwa DNA tidak hanya memproses informasi di tingkat molekuler, tetapi juga berkomunikasi dengan medan energi di sekitarnya. Ini seperti antena radio yang dapat menerima sinyal dari stasiun yang jauh. Jika DNA adalah antena, apa yang diterimanya? Jika tubuh kita adalah pemancar dan penerima, lalu apa yang kita pancarkan dan terima? Pertanyaan-pertanyaan ini menantang pemahaman konvensional kita tentang biologi. DNA mungkin tidak hanya membaca kode genetik, tetapi juga kode-kode energi yang lebih halus.
Teori ini membuka pintu untuk mempertimbangkan bagaimana emosi, niat, dan kesadaran kita dapat mempengaruhi DNA kita. Jika DNA kita peka terhadap medan energi, maka pikiran dan perasaan kita, yang juga merupakan bentuk energi, mungkin memiliki dampak langsung pada struktur dan fungsi DNA kita. Kita tidak lagi menjadi korban dari gen kita, melainkan partisipan aktif dalam ekspresi genetik kita. Singkatnya, DNA adalah lebih dari sekadar buku instruksi biologis. DNA bisa jadi sebuah perangkat komunikasi yang canggih, sebuah jembatan antara dunia materi dan dunia energi. Ini adalah kepingan puzzle kedua yang membawa kita lebih dekat ke gambaran besar. Ini adalah bukti fisik yang kita butuhkan untuk menghubungkan diri kita dengan alam semesta. DNA adalah cetak biru kehidupan yang dinamis dan interaktif, sebuah sistem resonansi yang bergetar selaras dengan alam semesta itu sendiri. Kitab suci kuno, peta jalan spiritual. Sekarang mari kita lihat kepingan puzzle terakhir. Kitab suci kuno. Kitab suci dari berbagai tradisi seperti Weda, Taurat, Injil, dan Al-Quran telah bertahan ribuan tahun karena mereka berbicara tentang kebenaran yang melampaui waktu. Mereka semua memiliki tema umum yang sangat menarik, sebuah kesamaan yang menyingkirkan perbedaan permukaan. Mereka berbicara tentang realitas di luar materi, tentang kesatuan alam semesta, kekuatan niat dan kesadaran, dan hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Teks-teks kuno ini seringkali dimulai dengan konsep yang mirip dengan penciptaan melalui getaran atau firman. Dalam banyak tradisi, penciptaan alam semesta tidak dimulai dengan ledakan fisik, tetapi dengan suara atau getaran. Dalam Alkitab ada frasa, pada mulanya adalah firman. Dalam Weda, alam semesta dianggap berasal dari getaran primordial yang dikenal sebagai Om. Konsep-konsep ini sangat sesuai dengan apa yang kita pahami dari fisika kuantum, bahwa alam semesta pada tingkat dasarnya adalah getaran energi. Kitab suci kuno telah mengajarkan hal ini sejak lama. Mereka memberikan kita peta jalan untuk memahami dan berinteraksi dengan realitas ini. Mereka mengajarkan bahwa niat dan kesadaran kita tidak pasif, melainkan memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Kitab suci juga berbicara tentang pentingnya kesatuan. Mereka mengajarkan bahwa kita semua, baik manusia, hewan, maupun alam, adalah bagian dari satu kesadaran yang terhubung. Ini selaras dengan gagasan fisika kuantum, bahwa semua partikel di alam semesta saling terhubung, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Teks-teks kuno ini bukan hanya kumpulan cerita atau aturan moral. Mereka adalah panduan untuk navigasi kesadaran. Mereka menawarkan wawasan tentang bagaimana kita dapat menyelaraskan diri kita dengan hukum-hukum alam semesta dan mewujudkan potensi tertinggi kita. Kitab suci adalah kepingan puzzle ketiga yang melengkapi gambaran kita. Mereka adalah bukti bahwa kebijaksanaan tentang sifat realitas telah ada di antara kita selama ribuan tahun, jauh sebelum mikroskop dan teleskop diciptakan. Mereka adalah warisan spiritual kita. Jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa esensi dari semua ajaran kuno adalah kesadaran, niat, dan getaran. Mereka adalah peta jalan yang kita butuhkan. Kesadaran and realitas. Sekarang kita mulai menyatukan titik-titik tersebut. Titik temu pertama adalah hubungan antara kesadaran dan realitas. Seperti yang kita diskusikan, fisika kuantum mengajarkan bahwa pengamat mengubah realitas. Eksperimen ilmiah yang tak terhitung jumlahnya telah menunjukkan bahwa partikel subatomik tetap dalam keadaan superposisi atau tersebar sampai kita mengamatinya. Saat kita mengamati, partikel tersebut memilih satu keadaan dan menjadi materi padat. Di sisi lain, kitab suci kuno mengajarkan bahwa niat dan iman kita dapat memindahkan gunung dan mengubah takdir. Dalam Injil dikatakan, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Al-Quran juga menekankan kekuatan niat dan doa dalam mengubah realitas. Kedua-duanya, sains dan spiritualitas, mengatakan hal yang sama. Kesadaran bukanlah produk dari materi, melainkan kekuatan yang membentuknya.
Tubuh kita tidak menghasilkan kesadaran, melainkan kesadaran yang memanifestasikan tubuh kita. Pikiran kita bukan hanya hasil dari aktivitas otak, melainkan gelombang energi yang memiliki efek fisik. Ini adalah gagasan yang sangat kuat. Ini mengubah kita dari makhluk pasif yang tunduk pada hukum fisik menjadi pencipta yang aktif yang berpartisipasi dalam pembentukan realitas. Ini adalah revolusi ilmiah dan spiritual yang sedang terjadi di depan mata kita. Kita tidak lagi perlu memilih antara menjadi spiritual atau menjadi rasional. Kita dapat menjadi keduanya. Kita dapat menggunakan wawasan dari fisika kuantum untuk memahami bagaimana doa dan niat bekerja. Kita dapat menggunakan kebijaksanaan kuno untuk memandu kita dalam menggunakan kekuatan kesadaran kita dengan bijak. Titik temu ini adalah fondasi yang kokoh untuk pemahaman baru kita. Ini adalah bukti bahwa kita bukan hanya setumpuk sel yang tidak punya arti, tetapi manifestasi kesadaran yang tak terbatas. DNA sebagai antena kuantum. Sekarang yang kita masukkan DNA ke dalam persamaan ini, kita telah melihat bagaimana fisika kuantum menunjukkan realitas sebagai medan energi yang dipengaruhi oleh kesadaran. Kita juga telah melihat bagaimana kitab suci kuno mengajarkan bahwa niat dan kesadaran kita memiliki kekuatan penciptaan. Jadi bagaimana ketiga hal ini terhubung di dalam diri kita? Melalui DNA. Jelaskan teori menarik, seperti yang diajukan oleh Dr. Peter Garyaev, seorang ahli biofisika asal Rusia. Penelitiannya menunjukkan bahwa DNA dapat memancarkan dan menerima foton, partikel cahaya, dan fonon, partikel suara. Ini menjadikannya antena yang berkomunikasi dengan medan energi di sekitar kita. DNA tidak hanya bertindak sebagai cetak biru genetik, tetapi juga sebagai media komunikasi yang sangat canggih. Jika ini benar, ini memiliki implikasi yang sangat besar. DNA kita tidak hanya terprogram oleh gen, tetapi juga oleh informasi dari medan kuantum dan, secara spiritual, oleh niat dan kesadaran kita. Setiap pikiran, setiap emosi, dan setiap niat yang kita miliki mungkin menghasilkan gelombang energi yang diterima dan diterjemahkan oleh DNA kita. Ini bisa menjadi penjelasan ilmiah untuk fenomena seperti penyembuhan spontan, efek placebo, atau bahkan intuisi. Mungkin kita tidak hanya sembuh karena obat, tetapi karena niat kuat yang kita pancarkan ke dalam medan kuantum kita, yang kemudian diterima oleh DNA kita. DNA kita seperti perpustakaan yang bisa membaca gelombang informasi. Jadi ketika kita berdoa, bermeditasi, atau melakukan afirmasi, kita tidak hanya mengirimkan niat ke luar sana. Kita mengirimkan sinyal ke dalam diri kita sendiri, ke dalam DNA kita. DNA kita menerima dan menerjemahkan niat itu dan sebagai respons mulai mengubah ekspresi genetiknya. Ini adalah sains di balik kekuatan niat dan doa. Kode DNA dan bahasa kuno. Ini adalah bagian yang paling mencengangkan dan mungkin paling kontroversial dari semua ini. Jelaskan teori yang diajukan oleh beberapa peneliti bahwa struktur DNA dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Ibrani kuno atau bahasa Sanskerta, di mana setiap asam amino, blok pembangun protein, sesuai dengan sebuah huruf. Teori ini berawal dari penemuan bahwa pola dalam DNA memiliki kemiripan yang mencolok dengan pola-pola bahasa kuno tertentu. Sebagai contoh, ada peneliti yang mengklaim bahwa mereka dapat menemukan pesan-pesan tersembunyi yang jika diartikan mengungkapkan frasa-frasa seperti Tuhan itu abadi atau aku adalah Tuhanmu. Tentu saja, teori ini masih dalam tahap awal dan menuai banyak perdebatan di kalangan ilmuwan, tetapi implikasinya sangat menarik. Jika teori ini benar, ini menunjukkan bahwa ada pesan yang tertanam dalam kode genetik kita, bukan hanya instruksi biologis. Pesan ini bisa jadi tentang siapa kita sebenarnya dan hubungan kita dengan alam semesta. DNA kita tidak hanya menceritakan kisah tentang evolusi biologis kita, tetapi juga tentang asal-usul spiritual kita. Ini adalah bukti yang paling kuat bahwa sains dan spiritualitas tidak terpisah, melainkan saling terjalin. DNA yang selama ini kita anggap sebagai cetak biru fisik, mungkin juga merupakan peta spiritual kita.
Ia tidak hanya mengkodkan protein dan enzim, tetapi juga kebijaksanaan kuno. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali ke sumbernya, ke akar dari keberadaan kita. Ini mengubah pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. Kita bukan sekadar produk dari evolusi acak. Kita adalah karya seni yang rumit, dengan pesan ilahi yang tertanam di dalam setiap sel tubuh kita. Gelombang dan getaran semesta. Semua yang kita diskusikan ini berakar pada satu konsep mendasar, getaran. Baik fisika kuantum, DNA, maupun kitab suci kuno, semuanya menunjuk pada satu realitas yang sama. Semua adalah getaran. Fisika kuantum berbicara tentang getaran energi. Partikel subatomik hanyalah gelombang energi yang bergetar. Alam semesta pada tingkat paling dasar adalah sebuah medan getaran yang dinamis. DNA berinteraksi melalui gelombang foton dan fonon, bergetar dan berkomunikasi dengan medan kuantum di sekitarnya. Dan kitab suci kuno berbicara tentang firman atau getaran yang menciptakan segalanya, dari alam semesta hingga setiap makhluk hidup. Poin pentingnya adalah ini, semua realitas adalah manifestasi dari getaran. Materi yang kita lihat hanyalah getaran yang telah melambat dan menjadi padat. Pikiran dan perasaan kita pun memiliki getarannya sendiri. Pikiran positif memiliki getaran yang tinggi, sementara pikiran negatif memiliki getaran yang rendah. Ini adalah alasan mengapa niat dan kesadaran kita sangat kuat. Karena mereka adalah getaran. Ketika kita memancarkan niat yang kuat dan murni, kita mengirimkan getaran yang selaras dengan getaran alam semesta, yang pada gilirannya dapat memanifestasikan apa yang kita inginkan. Konsep ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk memahami mengapa meditasi, doa, dan afirmasi begitu efektif. Ketika kita bermeditasi, kita menyelaraskan getaran kita dengan getaran alam semesta. Ketika kita berdoa atau berafirmasi, kita mengirimkan getaran niat yang kuat. Ini bukan ritual yang tidak berarti. Ini adalah praktik yang didukung oleh sains. Kita adalah bagian dari orkestra kosmik yang bergetar. Kita adalah alat musik yang memainkan melodi kita sendiri, dan kita bisa memilih untuk memainkan melodi yang harmonis atau disonan. Jembatan pengetahuan. Dari sains ke spiritual. Kita telah melihat bagaimana ketiga hal ini, yang tampaknya terpisah, sebenarnya sangat terhubung. Sekarang, apa artinya bagi kita? Apa yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan pengetahuan ini? Kesimpulan praktisnya adalah, sains tidak membatasi spiritualitas, melainkan memberikan kerangka kerja baru untuk memahaminya. Selama ini kita telah dipaksa untuk memilih antara logika dan iman. Namun fisika kuantum, penelitian DNA, dan kebijaksanaan kuno menunjukkan bahwa tidak ada perpisahan. Sains memberikan kita bahasa baru untuk memahami hal-hal yang dulu kita sebut ajaib atau mistis. Ini bukan lagi tentang kepercayaan buta, melainkan tentang eksplorasi yang didukung oleh pengetahuan. Implikasinya sangat dalam. Meditasi, doa, dan niat bukan lagi sekadar ritual. Mereka adalah praktik yang secara harfiah mengubah medan energi kita, dan mungkin bahkan DNA kita. Ketika kita bermeditasi dan memasuki keadaan damai, kita mengubah getaran kita. Ketika kita berdoa dan mengirimkan niat, kita memancarkan gelombang energi yang kuat. Ini juga menjelaskan mengapa komunitas, hubungan, dan cinta begitu penting. Ketika kita terhubung dengan orang lain, kita menyelaraskan getaran kita. Ketika kita mencintai, kita memancarkan salah satu getaran tertinggi di alam semesta. Ini bukan hanya perasaan yang indah, tetapi juga kekuatan fisik yang nyata. Penyembuhan, pertumbuhan, dan evolusi spiritual tidak lagi menjadi misteri. Mereka adalah hasil dari interaksi sadar kita dengan medan energi di sekitar kita. Kita tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, kita secara aktif menciptakan realitas kita. Jembatan pengetahuan ini adalah undangan bagi kita semua. Undangan untuk melihat dunia dengan mata yang baru, mata yang melihat kesatuan di balik keragaman. Dari teori ke pengalaman pribadi. Ini bukan hanya teori yang menarik. Ini adalah ajakan untuk pengalaman. Kita semua bisa mengalaminya. Pesan intinya adalah ini. Kita bukan hanya pengamat yang pasif, kita adalah pencipta.
Kita membawa cetak biru ilahi di dalam diri kita, DNA. Kita hidup di alam semesta yang responsif, fisika kuantum, dan kita diberdayakan oleh kebijaksanaan kuno, kitab suci. Aplikasi praktisnya sangat sederhana namun kuat. Pertama, kekuatan afirmasi. Kata-kata memiliki getaran. Ketika kita berulang kali mengucapkan afirmasi positif, kita memancarkan getaran yang kuat yang dapat mengubah medan energi di sekitar kita dan bahkan DNA kita. Kedua, pentingnya niat murni. Niat adalah energi yang diarahkan. Ketika niat kita murni dan selaras dengan kebaikan yang lebih tinggi, niat itu memiliki kekuatan yang tak terhingga. Niat kita adalah kompas kita. Ketiga, pentingnya energi di sekitar kita. Lingkungan kita, orang-orang yang kita habiskan waktu bersama, dan apa yang kita konsumsi, baik itu makanan, informasi, atau hiburan, semuanya memiliki getaran. Dengan memilih lingkungan yang positif dan mendukung, kita mendukung kesehatan dan pertumbuhan spiritual kita. Ini adalah saatnya untuk mengambil kendali. Ambil kembali kekuatan Anda. Pahami bahwa Anda adalah bagian dari realitas yang terus berubah dan Anda memiliki kekuatan untuk membentuknya. Anda adalah jembatan yang menghubungkan sains, DNA, dan spiritualitas. Ingatlah, sains dan spiritualitas bukanlah dua hal yang terpisah. Mereka adalah dua bahasa yang berbeda yang mencoba menjelaskan satu realitas yang sama. Fisika kuantum mengungkap mekanisme di balik realitas, sementara kitab suci kuno memberikan peta jalan untuk menavigasi realitas itu. Dan DNA adalah jembatan yang menghubungkan keduanya di dalam diri kita. Anda bukan sekadar manusia yang mencoba menjadi spiritual. Anda adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia. Dan petunjuknya ada di mana-mana. Di dalam partikel terkecil di alam semesta, di dalam kode genetik Anda, dan di dalam setiap kata kebijaksanaan yang pernah ditulis. Kita hidup di era di mana batas antara sains dan spiritualitas runtuh. Kita akhirnya menemukan bahwa kebenaran yang paling dalam ada di dalam diri kita.